Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Saifuddin, NIM 19201023 dari kelas D3TT07A. Cita-cita saya ingin menjadi seorang tentara nasional Indonesia. Di sini saya akan mengerjakan tugas postas dari praktikum algoritma dan pemrograman. Oke guys, langsung saja supaya tidak terlalu lama. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang modul program yang akan saya buat. Itu modul 3 konstruksi dasar pemilihan selection. Dasar teori. Selain runtutan squid, konstruksi dasar lain yang dapat digunakan untuk membangun sebuah algoritma adalah pemilihan selection yang berfungsi untuk mengendalikan atau mengontrol dari sebuah program. Dengan kata lain, konstruksi dasar pemilihan digunakan untuk memilih langkah apa yang harus diambil atau dilakukan selanjutnya. Apabila memenuhi sebuah kondisi pada langkah sebelumnya, dengan adanya pemilihan tersebut, maka program seolah-olah dapat mempunyai pikiran bercabang karena mampu mengambil keputusan selanjutnya berdasarkan kondisi tertentu. Oleh karena itu, konstruksi dasar pemilihan sering disebut juga dengan percabangan atau pengambilan keputusan. Sebuah kondisi pada pemilihan terdiri dari operasi logika yang hanya bernilai true and false dan dikatakan terpenuhi jika menghasilkan nilai true dari operasi logika tersebut. Operator yang dapat digunakan untuk operasi logika ditunjukkan pada tabel berikut ini. Ya, ini merupakan tabel operator yang digunakan untuk membuat program ini. Ini contohnya, ini deskripsinya. Ini operator konstruksi dasar pemilihan dapat dibagi menjadi 4 jenis, yaitu pemilihan tunggal, pemilihan ganda, dan pemilihan majemuk lebih dari 2, dan pemilihan bersarang. Pemilihan tunggal digunakan untuk menjalankan proses yang ada pada satu kondisi saja. Jika kondisi terpenuhi bernilai true, maka proses yang ada di dalam kondisi tersebut akan dijalankan, dan jika kondisi tidak terpenuhi bernilai false, maka tidak akan ada proses yang dijalankan. Bentuk flowchart untuk pemilihan tunggal adalah sebagai berikut ini. Ya, ini merupakan bentuk dari pemilihan flowchartnya. Sedangkan bentuk result code untuk pemilihan tunggal adalah sebagai berikut. Nah, ini hasil translasi ke struktur bahasa C adalah sebagai berikut. Ini bisa dilihat. Yang selanjutnya adalah pemilihan ganda. Pemilihan ganda digunakan untuk menjalankan proses yang ada pada salah satu kondisi dari kemungkinan 2 kondisi yang ada. Jika kondisi pertama terpenuhi bernilai true, maka hanya proses yang ada di kondisi pertama saja yang akan dijalankan, sedangkan proses yang ada di kondisi kedua akan dilewati. Namun sebaliknya, jika kondisi pertama tidak terpenuhi bernilai false, maka proses pada kondisi pertama yang akan dilewati, dan proses yang ada pada kondisi kedua yang akan dijalankan. Bentuk flowchart untuk pemilihan ganda adalah sebagai berikut. Ini merupakan bentuk flowchart pemilihan ganda. bentuknya seperti ini.
mulai dari mulai atau start ke syaratnya, ke arah instruksi 1, instruksi 2, ke selesai. Ini merupakan password code untuk pemilihan ganda, bentuknya seperti ini. Dan ini struktur atau translasi ke struktur bahasa C. Bisa dilihat ini prosesnya seperti ini. Selanjutnya adalah pemilihan majemuk. Pemilihan majemuk digunakan untuk menjalankan proses yang ada pada salah satu kondisi dari banyak kondisi yang ada. Jika kondisi pertama terpenuhi bernilai true, maka hanya proses yang ada di kondisi pertama saja yang akan dijalankan, sedangkan proses yang ada di kondisi yang lain akan dilewati. Namun jika kondisi pertama tidak terpenuhi bernilai false, maka kondisi berikutnya akan diperiksa sampai diperoleh kondisi yang diminta terpenuhi dan proses yang ada pada kondisi tersebut akan dijalankan, sedangkan proses yang ada di kondisi yang lain akan dilewati. Bentuk flowchart untuk pemilihan majemuk adalah sebagai berikut. Ini merupakan bentuk flowchart untuk pemilihan majemuk. Prosesnya seperti ini. Dan ini merupakan bentuk password code untuk pemilihan majemuk. Dan ini merupakan hasil translasi ke struktur bahasa C. Selain menggunakan struktur if, else, pemilihan majemuk juga dapat dilakukan dengan menggunakan struktur switch case sebagai alternatifnya. Namun struktur switch case hanya dapat digunakan untuk kondisi perbandingan atau sama dengan, tidak dapat digunakan untuk kondisi yang membandingkan. Selain itu, struktur switch case hanya tergantung pada satu variabel saja, dan kondisi yang diperiksa harus berupa data integer, karakter, atau boolean. Oleh karena itu, tidak semua bentuk if, else if, else dapat diubah menjadi switch case, tapi semua bentuk switch case dapat diubah menjadi bentuk if, if, else. Bentuk password code untuk pemilihan majemuk dengan menggunakan struktur switch case adalah sebagai berikut. Ini bentuk struktur switch case-nya. Dan ini merupakan hasil translasi ke struktur bahasa C. Pemilihan bersarang. Pemilihan bersarang terjadi ketika struktur pemilihan juga terdapat pada instruksi yang ada di dalam suatu kondisi pemilihan. Dengan kata lain, terdapat struktur if di dalam struktur if sebelumnya. Nested if. Jika kondisi if sebelumnya kondisi 1 terpenuhi bernilai true, maka struktur if yang ada di dalam kondisi 2 akan diperiksa instruktur di dalam kondisi 2 yang terpenuhi akan dijalankan. Bentuk flowchart untuk pemilihan bersarang adalah sebagai berikut. Ini merupakan gambaran bentuk flowchart pemilihan bersarang. Sedangkan untuk bentuk password code untuk pemilihan majemuk adalah sebagai berikut. Dan ini hasil translasi ke struktur bahasa C.
Oke, sekian penjelasan tentang modul 3 tentang konstruksi program yang akan saya buat. Supaya tidak terlalu lama, langsung saja ke pembuatan programnya. Oke, dan ini merupakan lembar kerja saya di dalam aplikasi CodeBlock. Sedikit penjelasan. Seperti yang sudah kita ketahui, pernyataan percabangan dipakai untuk memecahkan persoalan dengan cara mengambil suatu keputusan dari berbagai pernyataan yang ada untuk keperluan pengambilan keputusan. Dev C++ menyediakan beberapa perintah, salah satunya adalah if satu kondisi. Pernyataan if satu kondisi mempunyai pengertian. Jika kondisi bernilai benar, maka perintah akan dikerjakan, dan jika kondisi bernilai salah, maka perintah akan diabaikan. Jika kondisi bernilai benar, maka perintah akan dikerjakan. Jika kondisi bernilai salah, maka perintah tidak akan dikerjakan. Struktur if satu kondisi merupakan struktur yang paling sederhana karena hanya melibatkan sebuah ekspresi yang akan diperiksa. Dan ini merupakan program yang saya buat untuk menentukan bilangan positif. Program ini dapat membaca nilai yang dimasukkan dari keyboard dan disimpan ke variabel bilangan. Nah, ini. Oke, langsung saja kita jalankan programnya karena program ini sudah benar. Nah, kita masukkan angka yang ingin kita masukkan. Ini nanti akan menunjukkan apakah bilangan itu positif atau tidak. Ya, ini hasilnya. Oke guys, sekian dari video saya. Semoga video tadi bermanfaat. Cintailah suatu pekerjaanmu, maka kamu akan sukses. Dan fokuslah pada satu bidangmu dan jadilah seorang ahli.